berarti ainul fi'li pada fi'il madi dibaca fathah, ainul fi'li pada mudhari dibaca dhammah, abada ya'budu berarti bab awal seperti nasara yansuru. Artinya di sini ada persoalan. Abada bahasa Arab ketika diindonesiakan ini menjadi masalah. Ketika Departemen Agama menerjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan mungkin banyak terjemahan-terjemahan di kitab-kitab diterjemahkannya hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Yang jadi pertanyaan, apakah ibadah itu penyembahan? Ini persoalan. Sampai sekarang saya tidak pernah merasakan Tuhan saya menyuruh saya menyembahnya. Karena Allah bagi saya bukan sesembahan. Ketika saya berdoa kepada Tuhan saja tidak perlu bawa persembahan. Karena Tuhan tidak pernah minta disembah. Akibat dari pengertian ibadah penyembahan, maka sholat pun disebutnya sembahyang. Menyembah eyang. Sembah yang atau eyang. Itu Tuhan yang maha besar, yang maha pencipta. Padahal sholat itu sendiri bukan penyembahan. Jadi artinya dari sisi terminologi, ibadah itu apa? Dari kata abada ya'budu, Tuhannya disebut ma'bud. Kitanya namanya abdun. Hubungan antara abdun dan ma'bud itulah ibadah. Seperti akhlak juga. Yang menciptakan namanya khalik, yang diciptakan namanya makhluk. Hubungan antara makhluk dengan khalik itulah namanya khuluk. Khuluk itu singular, pluralnya akhlak. Kenapa di Indonesia mengambilnya pluralnya akhlaknya, bukan singularnya? Sama dengan ulama. Ulama itu di sananya bentuk jamak, plural. Singularnya alim. Tapi di sini satu orang juga ulama. Ini ulama dari Bandung. Satu orang ulama. Satu alim, dua alimani, kalau banyak ulama. Jadi digunakan kata jamak untuk kata mufrad. Lalu dijamakan lagi para alim ulama. Hebat banget ya. Nah, itulah kondisi terminologi akan membahas ini semuanya. Jadi pengertian ibadah itu apa? Sehingga menjadi bingung kita bahwa ibadah itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kalau bekerja, yaitu pergi ke kantor, menyangkul, buka warung, dan sebagainya. Ini menjadi membingungkan. Mana yang ibadah, mana yang kerja. Dan tidak akan pernah berujung. Akhirnya semakin kita ajukan pertanyaan, semakin bingung. Nah, saya ingin cari solusi jalan tengah sajalah. Untuk mempermudah kita berpikir bahwa ibadah itu apa saja. Dan yang bukan ibadah apa saja. Ini teori ini sejak zaman dahulu sudah digagas oleh para ulama. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Itu masih membingungkan. Saya punya usul gini. Yang membedakan ibadah atau bukan ibadah itu dunungan panjenengan saha. Dunungan kamu siapa? Majikan kamu siapa? Ketika majikanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang kau kerjakan semuanya adalah ibadah. Selesai, itu aja kan? Setuju nggak Pak? Iya. Jadi jangan beranggapan
seorang imam masjid di sini merasa lebih hebat daripada seorang imam perusahaan, manajer yang punya pegawainya 12.000 orang, ya, ngasih makan anak istrinya. Itu mah bukan ibadah, yang hebat imam masjid. Ini juga menjadi masalah. Nah, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita terjebak selama beratus-ratus tahun, bahwa kita terjebak dalam beragama itu terjebak pada ibadah-ibadah yang bersifat seremonial.